aku mau ngebahas soal bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Swedia atau tinggal di Swedia part 2. Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Perkenalkan, nama aku Lina. Bagi yang baru ngeliat dan mampir, jangan lupa di subscribe buat ngikutin terus. Dan kali ini aku mau ngebahas soal pekerjaan di Swedia dan cara menetap di Swedia bagian 2. Dan aku rencananya bikin yang kedua karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada aku, yang mana aku mungkin sempat mikir, akhirnya aku bikin story time lagi soal ini biar pertanyaan kalian bisa terjawab dan semoga bisa ngebantu informasi yang ingin kalian terima. Nah, kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama, yaitu salah satunya adalah apakah persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan di Swedia harus berpendidikan tinggi? Nah, spontan kalau aku mau ngejawab, itu tergantung juga kamu kerjanya apa. Misalnya kalau dan di Swedia itu apapun pekerjaan itu semuanya mulia ya, apa aja. Karena di Swedia itu tidak seperti di Indonesia. Dalam arti apapun itu harus ada sertifikat istilahnya. Walaupun pekerjaan itu sampai yang bersih-bersih gitu harus ada pendidikan khusus. Jadi nggak segampang itu hanya ngambil orang di pinggir jalan istilahnya. Dan ada juga pertanyaan tentang S1 sarjana strata 1 apa diterima di Swedia. Jadi aku akan jawab seperti ini. Jadi ceritanya panjang tapi dibikin pendek. Ini adalah kisah aku sendiri. Aku di Indonesia kuliah bagian jurusan hukum di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Itu ngambil jurusan hukum ya. Dan setelah aku selesai wisuda, aku marry, terus pindah ke Swedia, terus belajar di sini. Dan aku pernah dengar kalau ijazah kita bisa dinilai kembali oleh bagian pendidikan di sini lah ya, departemen pendidikan istilahnya ya. Jadi sertifikat itu aku kirim dan dinilai kalau apa yang aku pelajarin di Indonesia selama 5 tahun itu ada hasilnya ibaratnya. Tapi karena aku belajarnya hukum dan hukum itu kan sifatnya lokal ya, dan aku kalau memang harus atau mau bekerja di bagian hukum di Swedia, aku intinya harus mempelajari hukum Swedia. Dan artinya apa? Artinya aku harus bisa bahasa Swedia dengan level yang tinggi. Itu kendala yang pertama ya, bahasa. Karena di Swedia itu kita nggak gunain bahasa Inggris. Memang mereka sangat hebat bahasa Inggris, termasuk salah satu pembicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang terbaik di Swedia itu diakuin. Dan karena hukum itu adalah sifatnya lokal seperti yang aku bilang tadi, jadi emang aku agak sulit ya. Jadi akhirnya banting setir dan akhirnya aku ambil jurusan lain. Itu intinya. Kenapa aku mau membicarakan sedikit background aku ke kalian? Karena ada pertanyaan apakah S1 di Indonesia bisa diterima untuk bekerja di Swedia. Jadi itu tergantung jurusan kamu yang kamu ambil di Indonesia itu apa. Misalnya kalau emang kedokteran lebih gampang, jadi nggak seperti kalau misalnya kuliah di hukum di Indonesia seperti aku, jadi beda gitu. Karena kedokteran kan itu sifatnya internasional, jadi emang harus ada unsur internasional, jadi lebih gampang. Jadi misalnya kalau mau memperdalam atau mau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang kamu pelajari di Indonesia, kamu hanya misalnya belajar sekitar 1-2 tahun kalau nggak salah itu dokter, untuk mempelajarin bahasa kedokteran kayak gitu dan diakuin. Kalau orang ini, karena bahasa itu perlu banget ya, apapun itu. Mau kerja di Swedia apa perlu sponsor. Aku maaf terus terang
nggak terlalu dalam masalah ini, tapi aku bisa komentar secara spontan kalau sponsor itu mesti ada. Karena yang pernah aku baca, kalau memang misalnya kalian mau kerja di Swedia, perusahaan yang berbau internasional, ya, apalagi yang ada base-nya di Swedia itu harus memperkerjakan kalian atau dan artinya itu mensponsori ya. Itu setidaknya otomatis gitu. Dan selain sponsor, ada juga pertanyaan dan biaya, tentang biaya, apa biayanya tinggi. Aku sekali lagi juga berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku nggak tahu kalau misalnya mau kerja di luar negeri apa perlu uang sendiri berapa banyak gitu, aku juga nggak ngerti ya. Karena caraku itu beda banget dengan cara aku itu ya dapatkan uppehållstillstånd atau visa permanen, terus aku sekolah dan aku memperdalam bidang yang aku mau dalam arti social worker, pekerja sosial, dan akhirnya aku bekerja di pemerintahan Swedia di bagian human care gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang, ada yang bertanya, Kak, kalau bisa kasih tahu dong atau review tentang link yang menghubungkan kerjaan di Swedia gitu. Spontan jawabnya, karena ini serba spontan, karena berdasarkan pengalaman sendiri ya. Aku juga bukan expert soal ini yang mendalamin banget soal dunia pekerjaan di Swedia. Aku hanya bercerita tentang pengalaman aku untuk aku sharing ke kalian. Jadi itu di Swedia yang aku tahu ya, aku pernah menghadirin atau ngeliat pameran pekerjaan. Biasa kita di Swedia itu tahunan gitu, ada di sebelum corona ya, ada kayak pameran gitu. Jadi setiap pengusaha baik private atau pemerintah gitu kayak pameran gitu, jadi kita tahu apa syarat-syaratnya. Dan aku sempat bertanya, karena aku juga ada pertanyaan dari temen, kalau misalnya ada orang luar atau Indonesia istilahnya mau kerja di Swedia, apa persyaratannya, apa ada linknya langsung. Nah jawaban mereka itu katanya, coba suruh teman kamu untuk join ke social network namanya LinkedIn. Karena LinkedIn ini adalah salah satu social network terbesar di Swedia dalam hal untuk mencari pekerjaan di Swedia pada umumnya, dan internasional juga. Pemberi pekerjaan atau pengusaha baik swasta atau private sama aja, atau pemerintah gitu, biasanya mencari medarbetare atau mencari orang-orang yang bakal mereka rekrut. Jadi di situ di LinkedIn itu sangat penting, baru belakangan ini sangat populer di bagian social network soal pekerjaan, dimana kalian bisa mencantumkan soal CV atau soal merit ya, merit, terus mencantumkan soal pengalaman kalian, soal pendidikan ya, bisa dalam bahasa Indonesia atau bisa dalam bahasa Inggris kalau memang kalian mau lebih ke go internasional. Dan LinkedIn ini juga mempunyai beberapa grup ya, misalnya sesuai dengan apa yang ingin kalian dalamin atau yang tentang pekerjaan istilahnya. Jadi itu social network lah, bayangin aja kayak Facebook gitulah, tapi lebih ke profesional atau tentang pekerjaan kayak gitu. Jadi guys, semoga apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan kepada kalian kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena aku sempat juga tulis di komentar pertanyaan kalian, tapi mungkin lebih baik untuk dibicarakan seperti ini, jadi lebih enak, lebih paham kali ya. Oke deh guys, kesimpulan dari story time atau Q&A kali ini, aku ingin menekankan kalau
Coba kalian lebih melihat dan mulai mendaftarkan diri bagi yang belum ke LinkedIn untuk mulai ngeliat-ngeliat atau mengikutin perusahaan-perusahaan yang ada unsur internasional atau ada unsur Swedianya. Jadi guys, terima kasih udah nonton sampai selesai Q&A-nya, question and answer. Aku mencoba menjawab pertanyaan kalian dengan sebaik mungkin, dengan selengkap mungkin, berdasarkan apa yang aku tahu. Aku juga nggak ahli-ahli banget. Seperti yang aku bilang tadi, aku menceritakan dari berdasarkan apa yang aku alamin, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan sungguh sangat membuat aku tuh semakin semangat untuk mencari informasi baru. Jadi jangan lupa untuk komentar di bawah ini kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, dengan senang hati dan jangan segan untuk komentar. Dan gitu aja, sekarang aku harus pamit. Semoga bermanfaat informasi kali ini, bagian kedua. Mungkin ada bagian ketiga, keempat, kita nggak tahu. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa dan keep safe. Jangan lupa di subscribe. Dah.